Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di pelajaran geografi kelas 3 hari ini kita masih membahas tentang karakteristik tempat rekreasi. Ya, masih ingat tidak pelajaran sebelumnya? Apa itu yang dimaksud dengan karakteristik? Ya, baik. Nah, karakteristik sesuai dengan katanya, dengan karakter itu artinya eh, suatu yang membedakan antara satu benda atau tempat dengan benda atau tempat yang lain. Jadi ciri khas yang membedakan gitu ya. Ciri khas yang membedakan benda suatu benda dengan benda yang lain. Dia punya ciri khas tertentu atau punya karakter tertentu. Maka kalau kita bicara tentang karakteristik tempat rekreasi, maka kita bicara tentang ciri khas tempat rekreasi tersebut gitu ya, yang membedakannya dengan tempat rekreasi yang lain. Nah, di sini kita akan lihat ada berbagai macam tempat rekreasi ya, atau tempat wisata. Ada wisata alam. Nah, seperti di sini nih, pantai. Ya, ciri khasnya ya pantai gitu ya. Orang ke pantai karena ingin berenang di laut, main di pantai, maka ciri khas itulah yang dituju oleh orang-orang yang datang untuk rekreasi ke pantai. Ya. Begitu juga dengan gunung. Gunung punya ciri khas, ciri khasnya banyak pepohonan, ya udaranya yang sejuk karena di dataran tinggi gitu ya. Maka itulah ciri khas tempat rekreasi atau wisata di gunung. Ya, sehingga orang ke sana mencari suasana sejuk, banyak pepohonan, kemudian teduh gitu ya, sebagai ciri khas wisata di gunung ya, karakteristik wisata di gunung. Kemudian juga ada wisata yang lain atau rekreasi yang lain. Misalkan di sini antum bisa lihat gambar akuarium raksasa gitu ya, dengan kehidupan lautnya. Ya, tentunya ciri khas atau karakteristiknya adalah pengunjung bisa melihat semua kehidupan hewan laut ya, ikan-ikan laut yang memang didatangkan di akuarium raksasa ini untuk bisa dilihat oleh para pengunjungnya. Maka ciri khas tempat rekreasi ini yang berbeda dengan yang lain adalah ikan-ikan yang bisa dilihat langsung ya di bawah bahkan di atas kepala antum, bisa melewati antum dengan bebasnya tanpa antum harus repot-repotnya. Jadi antum bisa melihat kehidupan laut langsung ya, di tempat rekreasi ini. Berikutnya juga ada tempat wisata atau rekreasi berupa Taman Marga Satwa, di mana banyak hewan-hewan yang didatangkan kemudian ditempatkan di sini agar bisa dilihat secara langsung ya. Kalau yang lain hanya bisa melihat lewat tayangan, gambar dan lainnya, kita bisa melihat langsung hewannya di sini walaupun di dalam kurungan ya, di dalam kandang. Nah, ciri khasnya adalah kita bisa melihat langsung hewan-hewannya di sini walaupun di dalam kurungan. Ya, ini ciri khas yang membedakan taman ini. Jadi kalau kita ke Taman Marga Satwa ini, kita bisa melihat hewan ya, seperti itu. Nah, ada juga tempat rekreasi atau wisata yang berupa tempat atau banyaknya arena permainan ya. Ciri khasnya atau karakteristiknya adalah banyaknya arena gitu ya, banyaknya arena permainan yang bisa antum naiki, yang bisa antum coba gitu ya. Nah, dari mulai kincir raksasa, roller coaster, bahkan yang lain-lainnya. Jadi ciri khas tempat rekreasi ini atau tempat wisata ini adalah banyaknya arena hiburan, arena permainan yang bisa kita coba, bisa kita jelajahi ya. Jadi orang-orang kesini pastinya ingin bermain, mencoba berbagai macam arenanya. Nah, ada juga tempat rekreasi yang punya ciri khas, dia berupa taman gitu ya, di mana orang bisa berkumpul bersama keluarga di akhir pekan di sini, sekedar bersantai atau jalan-jalan atau
bahkan untuk sekedar bermain bersama keluarga. Yang jelas tempat rekreasi ini gratis ya, taman kota. Ya, ciri khasnya bisa diakses dengan mudah karena dia ada di dalam kota, kemudian juga gratis, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, jadi tadi ya, karakteristik adalah ciri khas suatu benda atau tempat yang membedakannya dengan benda yang lain ya. Nah, kalau kita bilang karakteristik tempat rekreasi atau wisata, itu ada ciri khas suatu benda atau suatu tempat yang membedakannya dengan tempat yang lain. Dalam hal ini membedakan tempat wisata yang satu dengan tempat wisata yang lain. Jadi kalau misalkan antum nih mau lihat kehidupan bawah laut, mau melihat berbagai macam jenis ikan laut kehidupannya, antum tidak mungkin kan datang ke Jungle Land Theme Park gitu ya, karena antum nggak akan ketemu kehidupan bawah laut di sana ya. Yang ada adalah arena wahana permainan ya. Jadi kalau ingin melihat kehidupan bawah laut, ikan-ikan laut, pastinya kita akan menuju ke SeaWorld gitu ya, SeaWorld Ancol, di mana di sana ada akuarium raksasa dan banyak ikan-ikan laut yang bisa kita lihat langsung. Itulah menjadi ciri khas tempat rekreasi SeaWorld dibandingkan yang lain. Kalau antum mau bermain puas bermain arena permainan wahana, tentu kita tidak datang ke ke gunung atau ke laut ya. Nah, kalau tujuan kita ingin puas bermain banyak arena permainan wahana, mencoba berbagai macam permainan, maka kita akan datang ke tempat rekreasi yang menyediakan banyak sekali arena permainan seperti Jungle Land ya. Nah, jadi itulah yang membedakan satu tempat rekreasi dengan tempat rekreasi yang lain, atau bisa dibilang itulah karakteristik atau ciri khas suatu tempat rekreasi dengan tempat yang lainnya. Untuk bisa bedakan, itulah ciri khasnya. Tadi ada ciri khasnya yang dia adalah akuarium raksasa, bisa melihat langsung hewan laut. Ada yang ciri khasnya adalah udara yang sejuk, banyak pepohonan ya, itulah yang dituju orang. Ada ciri khasnya banyak arena permainan, atau ciri khasnya tempat makan yang enak gitu ya, atau wisata kuliner. Nah, kalau ciri khasnya hilang, tentu tempatnya juga tidak akan menarik lagi. Nah, misalkan antum ingin melihat kehidupan bawah laut, kemudian datang ke SeaWorld Ancol ya, karena ciri khasnya adalah banyaknya ikan. Tiba-tiba pas antum datang ke sana, ikannya semua tidak ada, karena ikannya alasannya pandemi gitu ya, ditutup ikannya, dilepaskan gitu ya. Nah, pasti antum akan kecewa ketika antum datang ke tempat tersebut, karena suatu tempat didatangi karena punya ciri khas. Nah, misalkan antum datang ke tempat kuliner karena ingin mencoba kulinernya atau makanannya. Pas sampai di sana ternyata apa yang antum pesan tidak ada ya, atau makanannya habis, tentu antum akan kecewa karena yang menjadikan ciri khas tempat tadi tidak ada gitu ya, tidak ada lagi ya. Jadi karakteristik adalah ciri khas yang membedakan satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga dia dituju atau orang-orang datang ke tempat tersebut ya. Kita pernah belajar tentang Kebun Raya Bogor gitu ya. Dia punya ciri khas tertentu ya, yang membedakannya dengan tempat rekreasi yang lain ya. Ada museumnya, ada taman ya, ada pohon-pohon besar ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang karakteristik Taman Safari di Cisarua ya. Kita bisa melihat langsung hewan-hewan yang dilepas gitu ya, dilepas dalam kandang besar, sehingga kita bisa berkeliling masuk ke dalamnya ya. Nah, bisa melihat langsung kegiatan mereka. Nah, ini adalah ciri khasnya. Kalau antum datang ke Taman Safari kemudian hewannya tidak ada, tentu akan kecewa sekali ya. Kalau pengunjung datang ke Taman Safari kemudian hewannya tidak ada, dikurung karena alasan pandemi, akan kecewa sekali. Katanya yang dituju oleh Taman Safari, ciri khas Taman Safari adalah hewannya yang bisa berkeliaran, yang berkeliaran bebas, kita bisa lihat langsung ya. Itu adalah ciri khas ya, ciri khas Taman Safari. Walaupun kadang di tempat wisata ada juga
dimasukkan arena wahana-wahana untuk menambah hiburan, tapi itu bukan ciri khas utamanya ya. Di Taman Sapri ada juga arena permainan, tapi itu bukan ciri khas utamanya atau bukan karakteristik utamanya. Karakteristik utamanya tetaplah hewan-hewan yang dilepas gitu ya, itu ciri khasnya. Kalau ini hilang, maka orang tidak akan tertarik untuk mengunjungi Taman Safari. Walaupun ada arenanya, orang tidak terlalu tertarik, mending pergi ke tempat arena yang benar-benar menawarkan arena yang banyak ya. Ya, ini hanya pelengkap saja agar orang tidak bosan ya, tapi tetap karakteristik utamanya adalah hewan yang dilepas ya, bisa melihat pertunjukan hewan dan sebagainya. Begitu juga ketika kita ingin wisata kuliner ya, Bogor ini terkenal dengan wisata kulinernya ya. Berbagai macam tempat-tempat untuk wisata kuliner, seperti misalkan di sini ada restoran dengan nuansa danau gitu ya. Jadi ada tempat makan di tengah-tengah kolam ya, sangat unik sekali. Jadi orang datang ke situ tuh ingin merasakan gimana sih makan di tengah-tengah kolam gitu ya, dengan suasana pepohonan sejuk asri juga nyaman. Nah, itu yang dituju oleh orang, karakteristiknya yang membedakan tempat makan ini, tempat wisata ini dengan tempat wisata kuliner yang lainnya ya. Atau mungkin antum ada yang pernah datang ke Forestry ya, tempat kuliner di mana di situ ada ciri khasnya atau karakteristiknya, ada sebuah pohon buatan besar di tengah-tengah ruangan yang sebagai ciri khasnya, dengan bangkunya dilapisi rumput sintetis. Itu adalah ciri khas atau karakteristik di tempat kuliner Forestry ya. Nah, atau berbagai jenis makanan yang beda di tempat-tempat khusus, seperti di sini di Momo Milk gitu ya. Berbagai jenis minuman yang berbahan dasar susu, juga ada steak ya, ada kentang dan sebagainya. Ini ciri khas kuliner atau makanan di tempat di restoran tersebut. Jadi kalau antum datang ke restoran tersebut sudah terbayang kan, pengen minum susu dengan berbagai macam jenis olahan susu ya, ada yang ditambah buah dan sebagainya, ingin juga makan steak dan sebagainya. Nah, kalau antum kesana terus tidak ada, habis, itu akan kecewa sekali. Karena yang dituju tidak ada. Yang dituju atau yang alasan antum datang ke situ tuh udah nggak ada lagi, jadi antum udah akan kecewa, nggak akan mau datang ke situ lagi gitu ya. Ya, ini adalah ciri khas dari wisata kuliner. Ada orang yang datang ke restoran tertentu karena ingin mencoba gurame bakar dengan sambal cobeknya misalkan. Kalau itu habis menunya, wah kecewa sekali. Sama seperti kita datang misalkan ke McDonald gitu ya, sebut saja, untuk beli burger, taunya burgernya habis gitu ya. Mohon maaf, burgernya habis, hanya tinggal ayam goreng. Kalau hanya ayam goreng, di pinggir jalan juga banyak ayam goreng ya. Nah, seperti itu. Jadi ciri khasnya sudah hilang, karakteristiknya sudah hilang, jadi tidak menarik lagi ya. Itulah karakteristik gitu ya, tempat rekreasi yang membedakan dia dengan tempat rekreasi yang lain. Nah, insya Allah antum sudah mengerti ya. Nah, tugasnya silakan antum tuliskan 3 tempat wisata atau rekreasi, baik itu wisata edukasi, baik itu wisata kuliner atau wisata alam atau wisata yang lain yang pernah antum kunjungi. Kemudian antum jelaskan karakteristik tempat wisata tersebut yang antum datang ke sana, orang-orang datang ke sana ya, yang membedakannya dengan tempat rekreasi yang lain. Silakan antum tuliskan 3 tempat wisata atau tempat rekreasi, baik itu terserah mau wisata kuliner, wisata alam seperti gunung atau pantai, atau wisata hiburan seperti theme park atau water park gitu ya, atau wisata edukasi seperti tadi ya, ada taman marga satwa, kebun binatang dan yang lainnya. Kemudian antum menjelaskan karakteristiknya ya, karakteristik yang membedakan tempat tersebut dengan tempat yang lain sehingga banyak orang datang ke sana mengunjungi ya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.